Kegiatan belajar di luar sekolah SD Opanggen Bokondini. Pagi itu Mentari menyapa dengan hangat. Sebuah perjalanan dimulai dengan arahan dan doa. Perjalanan kami bukan hanya tentang jalan-jalan, tetapi tentang semangat mengejar mimpi kami. Perjalanan dari Bokondini menuju kota Wamena menempuh jarak sekitar 131 km. Setelah perjalanan yang cukup panjang melewati pegunungan yang indah, akhirnya kami tiba di Wamena. Di tempat inilah kami akan menginap sementara 2 malam 1 hari selama melaksanakan kegiatan field trip. Setelah kami meninggalkan barang kami di P3W, kami lanjut ke kantor MAP. Hari ini kami belajar di MAP. Apa yang kita belajar di MAP tentang penerbangan tuh untuk membantu orang waktu orang kesulitan sakit, begitu kita harus selalu siap untuk membantu orang. Tuhan memanggil kita tuh untuk membuat sesuatu untuk Tuhan. Kami menatap dan berfokus lebih lama dari biasanya. Disinilah mimpi itu mulai terbang. Setelah dari MAP, kami lanjut ke BMKG. Kami memantau cuaca setiap hari. Jika ada badai gempa, kapan bisa turun hujan, mereka akan memberi peringatan. Belajar dari BMKG itu tentang perubahan awan dan cuaca. Kita pergi ke tempat radar, lalu kita di situ melihat kayak apa nih, komputer yang melacak awan yang tebal. Habis itu kita kalau komputer itu lampu mati, kita bisa menggunakan baterai yang sudah dicas hingga 100% untuk menyalakan alat itu. Saya belajar tentang alat pengukur suhu. Alam bisa dipelajari tetapi harus dihormati. Dari BMKG kami lanjut kembali ke P3W. Setelah perjalanan yang panjang, kami makan malam bersama. Lanjut kami dikuatkan dengan firman dan pengalaman hidup dari Uncle Hiras, aturan dan konsekuensi dari Kakak Leo dan Kelvin. Kami juga bersyukur dan diberkati dengan pelayanan kakak-kakak dan mama yang selalu siapkan air panas dingin dan tempat istirahat yang bersih dan aman selama 3 hari kami field trip. Setelah istirahat yang cukup, kami lanjut dari P3W ke kantor PLN untuk mengetahui apa itu listrik. Belajar di PLN. Saya belajar di PLN itu kita butuh pakaian pengaman jika kita ingin memperbaiki listrik supaya kita tetap aman, tidak bisa kena sengatan listrik. Itu ada 2 bagian, yaitu isolator dan konduktor. Tuh kalau yang konduktor tuh bisa dapat mengantarkan listrik, terus yang isolator tuh tidak dapat mengantarkan listrik tensi. Pembangkit listrik nasional tuh ada 2 jenis tuh, PLTA tuh pembangkit listrik tenaga air, terus sama PLTD tuh pembangkit listrik tenaga diesel. Jika ada pohon yang jatuh kena kabel, kita tetap boleh pergi dekat-dekat atau menyentuh pohon itu, tetapi kita harus pergi melapor ke PLN. Konduktor dan isolator, jadi yang isolator itu contoh seperti plastik dan gelas atau
kaca, dan kalau yang konduktor itu seperti besi, kayu paku, dan emas. Dari PLN kami lanjut ke kolam renang. Halo guys, sekarang kita lagi mandi di Jalan Papua. Halo guys, sekarang kita mandi di kolam renang. Wuhu, air yang berwarna biru. Enak sekali. Kami sedang menikmati airnya. Selamat menikmati. Disinilah kami berenang, bergaya, dan melompat. Dengan penuh kegembiraan di air yang biru jernih, kami tidak hanya bersenang-senang, tetapi kami juga belajar keterampilan penting untuk menyelamatkan diri dari air. Selanjutnya kami balik lagi ke P3W untuk packing barang. Lalu lanjut ke toko Yuda untuk belanja peralatan alat belajar. Tidak hanya belanja, kami juga belajar bagaimana menggunakan alat price checker atau yang disebut cek harga barang. Kami juga belanja bagaimana cara petugas melayani pembeli dengan ramah dan melihat semua susunan barang rapi dan teratur pada tempatnya. Setelah selesai belanja, kami lanjut ke Lentera Kopi. Hari ketiga belajar di Lentera Coffee. Saya belajar di Lentera Kopi itu ada dua macam kopi. Yang pertama itu dark roast and medium roast. Ada beberapa jenis kopi, baru kalau kopi yang di tempatnya rendah tuh dia punya rasanya beda, dan tempat yang ini tinggi itu dia punya rasanya beda begitu. Itu saja. Kopi dipanen, dijemur, digiling, lalu diproses sebelum siap diminum. Aroma kopi mengajarkan kami satu hal: kesabaran menghasilkan sesuatu yang berharga. Kunjungan terakhir kami adalah ke wisata Pasir Putih. Di tempat yang indah ini kami melihat pasir yang berseri, batu yang besar, dan alam ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Pasir putih indah berseri, batu besar sulit didaki. Ciptaan Tuhan begitu mulia, diberikan untuk kami di tanah Papua. Perjalanan ini mungkin hanya sehari, namun mimpi yang lahir hari itu akan hidup dalam hati kami selamanya. Terima kasih Bapak Mama yang sudah doakan kami selama field trip ini. Tuhan sayang kita semua.